Tersembunyi di dalam hutan lebat Kalimantan Barat, terungkap sebuah babak sejarah yang menakjubkan, yang seringkali luput dari halaman buku-buku pelajaran utama. Ini adalah kisah Republik Lanfang, sebuah negara yang didirikan jauh sebelum Indonesia sendiri diproklamasikan. Bayangkan, jika Anda mau, sebuah republik dengan sistem pemerintahan dan hukumnya sendiri, yang berkembang di Pulau Kalimantan berabad-abad yang lalu. Letaknya dekat Khatulistiwa, di daerah sekitar Pontianak modern. Ini bukanlah kerajaan yang diperintah oleh seorang raja, melainkan sebuah perusahaan, sebuah kongsi yang berkembang di bentuk pemerintahan demokratis yang unik. Keberadaan republik ini benar-benar menantang pemahaman konvensional kita tentang lanskap politik pada era itu. Setiap cerita besar memiliki tokoh sentral, dan untuk Republik Lanfang, tokoh itu adalah Luo Fangbo. Dia bukanlah raja atau jenderal dalam arti tradisional, tetapi seorang pemimpin visioner. Seorang intelektual yang tiba di Kalimantan dari Guangdong, Tiongkok, pada tahun 1222. Dia adalah seorang sarjana yang gagal dalam ujian kekaisaran, sebuah jalan yang membawanya pada takdir yang lebih besar. Menemukan komunitas pertambangan yang tidak terorganisir dan sering berkonflik, Luo melihat peluang untuk ketertiban dan keadilan. Dia menyatukan para penambang Hakka yang berbeda, meletakkan dasar bagi republik. Kepemimpinan Luo sangat transformatif. Ia mendirikan perusahaan Lanfang pada 1222. Bukan sekadar bisnis, tetapi sistem pemerintahan komprehensif. Ia terpilih sebagai kepala negara pertama, Dazongzi, namun menolak gelar raja, pemimpin dinasti Yayat. Di bawah struktur yang didirikan oleh Luo Fangbo, Republik Lanfang memasuki masa keemasan, stabilitas dan kemakmuran. Ekonomi republik berkembang pesat, didorong oleh tambang emasnya yang dikelola dengan baik, tetapi dengan cepat melakukan diversifikasi. Pertanian menjadi pilar penting, teknik pertanian baru, tanaman baru, ketahanan pangan untuk populasi yang bertambah. Pemerintah secara aktif mendorong perdagangan, Tiongkok, Siam, Singapura. Dinamisme ekonomi ini menciptakan masyarakat dengan standar hidup yang relatif tinggi, peluang kemajuan yang menarik, lebih banyak migran ke wilayahnya. Salah satu momen paling menentukan adalah pembentukan hubungannya dengan dinasti Qing. Meskipun kecerdikan dan keberhasilannya, Republik Lanfang tidak luput dari tantangan-tantangan besar. Ancaman terbesar dan paling gigih datang dari Belanda, yang, Anda tahu, secara sistematis memperluas pengaruh kolonial mereka di seluruh Nusantara. Perusahaan Hindia Timur Belanda, dan kemudian pemerintah kolonial Belanda, memandang Republik Lanfang yang mandiri dan makmur sebagai saingan sekaligus penghalang bagi dominasi penuh mereka atas sumber daya Kalimantan. Belanda melihat kongsi-kongsi itu sebagai negara di dalam negara, yang jujur saja merupakan tantangan yang tidak dapat diterima terhadap kedaulatan mereka. Bentrokan ideologis ini menjadi panggung bagi konflik yang panjang dan berlarut-larut. Dinamika internal wilayah juga menghadirkan tantangan konstan. Republik Lanfang harus menavigasi jaringan hubungan yang kompleks dengan Kesultanan Melayu tetangga dan kelompok Dayak pribumi. Konflik atas tanah, sumber daya, dan jalur perdagangan sesekali berkobar. Ketika deposit emas yang paling mudah diakses mulai menipis selama beberapa dekade, ekonomi menghadapi tekanan yang meningkat. Pada tahun 1884, setelah perang yang berkepanjangan dan berdarah, pasukan Belanda akhirnya menaklukkan Republik. Meskipun Belanda membongkar struktur politik Republik Lanfang, warisannya tidak begitu saja lenyap. Jalinan sosial dan budaya yang terbentuk selama lebih dari 1 abad terus bertahan. Komunitas Hakka yang telah membangun Republik tetap ada, melestarikan bahasa, melestarikan tradisi, melestarikan rasa identitas kolektif yang kuat. Sistem administrasi yang mereka kembangkan, jaringan perdagangan yang mereka bangun, praktik pertanian yang mereka terapkan, terus memengaruhi pembangunan wilayah, bahkan di bawah kekuasaan Belanda. Ini memengaruhi pembangunan wilayah, bahkan di bawah kekuasaan Belanda. Di daerah sekitar Mandor, tempat ibu kota pernah berdiri, situs-situs bersejarah dan makam-makam tua para pemimpin kongsi masih dapat ditemukan. Kuil-kuil dan tempat-tempat ini berfungsi sebagai penghubung nyata ke masa lalu yang menarik. Kisah Lanfang juga mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir. Para sejarawan di Indonesia, Tiongkok, dan Taiwan menunjukkan minat baru pada eksperimen politik yang unik ini. Berusaha memahami struktur dan signifikansinya dalam konteks sejarah dunia yang lebih luas. Bagi para siswa, sejarah ini memperkaya narasi nasional,
menunjukkan akar pemerintahan dan pembangunan bangsa yang kompleks dan multikultural di Indonesia. Menunjukkan akar pemerintahan dan pembangunan bangsa yang kompleks dan multikultural di Indonesia. Pada akhirnya, mempelajari sejarah Republik Lanfang adalah tindakan mengklaim kembali masa lalu yang terlupakan. Ini tentang memberikan suara kepada komunitas yang membangun masyarakat yang luar biasa melawan segala rintangan. Semangat pendiriannya, keyakinan pada pemerintahan yang dipilih oleh rakyat, untuk rakyat, adalah gagasan yang kuat, yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia modern.